Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaopan dan Jin Ping Er melakukan misi penyelinapan ke wilayah lembah Pensiang, dengan tanpa diduga Xiaopan menyentuh pelindung energi di tempat itu, yang mengakibatkan lonceng peringatan musuh pun tiba-tiba terdengar, sehingga membuat keberadaannya pun pada akhirnya ketahuan. Pasca terdengarnya suara lonceng peringatan musuh itu, sayup-sayup gemuruh para murid lembah Pensiang pun segera terdengar, mengingat mereka tahu bahwa suara lonceng ini menandakan adanya seorang manusia sedang menyelinap secara diam-diam ke dalam wilayah lembah Pensiang mereka. Mengetahui keberadaannya diketahui, Xiaopan pun memutuskan untuk terbang menjauh dari TKP-nya di bawah gemuruh suara lonceng lembah Pensiang yang terus berbunyi. Tetapi di tengah pelariannya, Xiao Hui yang pada saat ini berjongkok santai di bahunya pun tiba-tiba memunculkan suara erangan ala-ala monyetnya, diikuti dengan bekas luka di dahinya yang tiba-tiba menjadi semakin dalam, memancarkan sebuah sinar cahaya emas. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranan di wajahnya, sebelum kemudian menanyakan pada monyet kesayangannya itu mengenai ada apakah gerangan. Saat Xiao Hui pun tiba-tiba mengangkat tangannya menuju ke sudut pondasi bangunan yang jauh dan terpencil, tanpa seperti memberitahukan Xiaopan untuk melesat kabur ke arah sana, diikuti dengan sinar cahaya emas luka di dahinya yang perlahan memudar. Melihat ini, Xiaopan pun segera mengikuti petunjuk yang diberikan monyetnya itu. Saat segera ia bergegas melesat cepat kilat ke sudut pondasi bangunan yang jauh itu, untuk kemudian tanpa basa-basi segera memasukinya. Dengan secara mengejutkan menemukan sebuah lubang seukuran manusia tersembunyi di dalamnya, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan kegirangannya, mengingat lubang ini bisa dijadikan tempat pelariannya dari kejaran para anggota lembah Pensiang, yang membuatnya pun tanpa basa-basi segera memasukinya, sehingga menyebabkan situasi di TKP-nya pun menjadi sunyi senyap. Dengan pada saat yang sama, lonceng peringatan musuh yang sebelumnya terus-menerus terdengar, kali ini pun lambat laun pada akhirnya tiba-tiba berhenti. Memasuki TKP lubang, Xiaopan pun mencoba untuk perlahan menjelajahinya. Namun di tengah perjalanannya, ia tanpa diduga menemukan seekor binatang aneh, memiliki kulit yang ditutupi corak abu-abu dengan tubuh gemoy dan hidung moncongnya. Saat binatang aneh itu ternyata seekor hewan yang dijuluki dengan sebutan babi abu-abu kecil. Mengamati sejenak si babi abu-abu kecil itu, Xiaopan pun kemudian melemparkannya ke depan, sembari memeriksa lubang tempatnya berada. Dengan alangkah terkejutnya ia, sama seperti yang diharapkannya sebelumnya, menemukan seutas tali yang sangat halus keluar dari lubang, yang terhubung langsung ke berbagai lonceng di lembah Pensiang di kejauhan, sehingga menyebabkannya pun mengetahui bahwa inilah alasan sebelumnya mengapa ia gagal menyelinap masuk lebih dalam ke wilayah lembah Pensiang, malah sebaliknya secara apes terkena jebakan pelindung energi yang segera menghasilkan gema suara lonceng, disebabkan oleh babi kecil berwarna abu-abu ini yang memiliki kemampuan pendeteksi sensitif terhadap gerakan manusia sedikit pun. Mengetahui hal ini, Xiaopan pun berdiri dengan tenang di TKP lubang, sembari terus mengamati babi abu-abu itu yang menurutnya hewan tak biasa. Meskipun tidak dianggap sebagai binatang surgawi purba yang terbilang sangat langka, nyatanya si babi itu jarang sekali terlihat keberadaannya, melebihi seekor binatang surgawi purba pada umumnya, dan hanya dapat ditemukan di hutan jauh di dalam perbatasan selatan 10.000 gunung besar. Memikirkan hal ini, Xiaopan pun mengangkat kepalanya dan berbalik menatap ke arah nun jauh di depannya, menemukan bahwa keriuhan para anggota lembah Pensiang jauh di sana perlahan menjadi tenang. Namun di tengah ketenangan di wilayah lembah Pensiang, Xiaopan pun spontan tiba-tiba teringat akan sosok Jin Ping Er yang menurutnya wanita centil itu kali ini kemungkinan besar masih berada dalam bahaya, sehingga membuatnya pun kali ini spontan memunculkan kekhawatiran di raut wajahnya. Memikirkan hal ini, Xiaopan pun memilih untuk membuangnya. Dengan segera ia terus menyusuri setiap penjuru lubang tersembunyi. Saat setelah cukup lama melakukan penyusuran, ia pun akhirnya keluar dari lubang tersembunyi itu dan terus menglanjutkan lagi perjalanannya, menyelinap lebih dalam ke wilayah lembah Pensiang. Sepanjang perjalanan Xiaopan, tidak ada lagi lonceng peringatan musuh yang dipicu oleh babi abu-abu, yang kemungkinan besar lembah Pensiang kali ini telah menyebarkan hewan-hewan kecil bermoncong tajam itu di seluruh penjuru TKP sudut lembah. Tetapi untungnya Xiaopan kali ini sudah berada di tengah TKP wilayah lembah, yang membuatnya tak perlu lagi mengkhawatirkan akan hal itu. Memasuki lebih dalam lembah Pensiang, Xiaopan pun terus menyusuri setiap penjuru TKP itu dalam menggunakan mode menyelinapnya, dengan terus mencoba bersembunyi di balik setiap sudut bangunan, menghindari para anggota lembah Pensiang yang kali ini secara fokus berjaga-jaga. Namun di tengah perjalanan mode menyelinapnya, Xiaopan pun spontan menunjukkan kebingungannya dengan tak tahu kemanakah gerangan ia harus pergi sekarang, saat tujuan menyelinapnya sebelumnya ditujukannya untuk mengetahui lebih dalam rahasia apa yang dimiliki lembah Pensiang ini, dan juga mengetahui lebih jelas mengenai hubungan apa yang sebenarnya mereka jalin dengan suku manusia ikan.
Tentu saja untuk mengetahui semua hal itu, Xiaopan pun perlu pergi ke tempat-tempat di mana toko-toko penting lembah Pensiang berada. Hanya saja yang terpampang di hadapannya kali ini adalah sebuah jalan panjang yang tampak terlihat seperti labirin. Sehingga mbaknya pun yang melihatnya tampak merasa bingung. Merasakan kebingungan ini, Xiaopan pun spontan memunculkan ide untuk menculik salah satu anggota lembah Pensiang yang berjaga, bertujuan menginterogasinya untuk memberitahukan petunjuk jalan mengenai tempat ini. Tetapi tepat ketika Xiaopan hendak melakukan tindakannya itu, Xiaohui yang ada di bahunya pun tiba-tiba memunculkan gerakan serta erangan anehnya, menyebabkan Xiaopan pun segera menoleh untuk melihatnya dengan tatapan terkejut. Menemukan si mangki kesayangannya itu tampak merasakan rasa sakit tiada tara di tubuhnya. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera memeluknya, sebelum kemudian secara khawatir menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang terjadi denganmu. Saat Xiaohui yang tampak seolah-olah memahami pertanyaan dari Xiaopan itu pun segera memiringkan kepalanya dan perlahan membuka matanya. Diikuti kilau cahaya emas bercampur cahaya merah yang tampak gelap perlahan terpancar di matanya, tampak menunjukkan sepasang mata iblis. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya tiba-tiba merasakan perasaan dingin mulai terasa di sekitarnya. Dengan napas Xiaohui perlahan menjadi keras, diikuti juga dengan peningkatan secara bertahap kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaohui pun kemudian menatap tajam ke arah Xiaopan dengan sepasang mata iblisnya, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya tiba-tiba merasakan perasaan dingin di sekujur tubuhnya dengan tiba-tiba berbalik untuk melihat tangannya sendiri, menemukan bagian atas tongkat penyerap jiwanya, memancarkan kilau cahaya hijaunya, sehingga mbaknya pun akhirnya mengetahui bahwa perubahan yang terjadi pada Xiaohui disebabkan atas hal itu. Oleh sebab itu merasa mangkinya itu kali ini dalam keadaan kerasukan kodam tongkat penyerap jiwa. Ia pun perlahan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, menyebabkan Xiaohui pun yang tampak mengerti atas penenang Xiaopan itu hanya bisa dengan bengong memandangnya sebelum kemudian perlahan menutup kedua matanya. Dengan setelah beberapa saat ia menutup matanya, rasa sakit yang tak bisa dijelaskan dialaminya sebelumnya berangsur-angsur mereda di bawah lonjakan kekuatannya sebelumnya yang juga perlahan mulai berkurang, sehingga mbaknya pun kali ini kembali dalam keadaan sedia kala. Setelah Xiaohui kembali dalam kondisi normalnya, Xiaopan pun yang kali ini berdiri dalam kegelapan malam, perlahan memeluk binatang kesayangannya itu di dadanya, yang bahkan ia tak peduli sedikit pun mengenai dirinya saat ini berada di wilayah lembah Pensiang yang terkesan berbahaya, dengan hanya berdiri tegak dalam kegelapan sembari memeluk cara erat monyet kesayangannya itu. Namun setelah cukup lama Xiaohui dalam mode turunnya di pelukan Xiaopan, ia pun tanpa diduga tiba-tiba terbangun dari mode turunnya, menggerakkan tubuhnya sembari mengangkat kepalanya untuk memandang Xiaopan, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan kegirangannya dengan merasa lega monyet kesayangannya itu kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi baru saja Xiaohui terbangun di balik rasa lega yang terlintas di hati Xiaopan, si monyet kocaknya itu pun tiba-tiba meronta-ronta, mengarahkan lengannya untuk menuju ke arah jalan di luar, tanpa berniat memberitahu ke Xiaopan sesuatu. Saat hal ini pun lantas membuat Xiaopan spontan terkejut, dengan kemudian ia perlahan menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjuk Xiaohui itu, hanya untuk menemukan dua sejoli pria dan wanita sedang berjalan santai di sana, yang ternyata kedua orang itu cukup dikenal Xiaopan. Dengan kedua orang itu ternyata adalah Li Sun dan Yan Hong. Melihat ini, Xiaopan pun terus mengamati kedua sejoli ini yang cukup dikenalnya 10 tahun yang lalu. Keduanya sudah memiliki bakat yang luar binasa, meskipun keadaan keduanya telah berubah dalam 10 tahun ini, dan mereka tidak bertemu lagi dalam waktu 10 tahun. Xiaopan pun dapat menebak keterampilan keduanya. Kemungkinan besar saat ini telah meningkat sangat pesat, melebihi kemampuan mereka 10 tahun yang lalu. Ketika Xiaopan masih memikirkan hal ini, pada saat ini di TKP Li Sun dan Yan Hong berada, keduanya pun kali ini berjalan santai tanpa sedang mengobrol. Yan Hong pun kemudian mendekati Li Sun sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai para anggota suku manusia ikan yang mengapa gerangan kali ini tiba-tiba menyerang lembah Pensiang mereka. Li Sun pun juga menunjukkan kebingungannya akan hal itu. Tetapi ia mencoba menunjukkan sikap wibawanya di balik amarannya dengan bilang bahwa para manusia jadi-jadian itu memanglah memiliki sikap tak beradab, membuatnya pun tampak ingin sekali membantainya dengan mencoba melaporkan hal ini terlebih dahulu pada seorang pria yang disebutnya sebagai paman guru sangguan. Tetapi di sini Yan Hong pun yang melihat kemarahan membara mulai ditunjukkan Li Sun perlahan mencoba menenangkannya dengan memberitahukan mengenai pemimpin lembah mereka itu yang kemungkinan memiliki pandangan jauh ke depan mengenai perselisihan yang kali ini terjadi antara lembah Pensiang mereka dan suku manusia ikan yang saat ini tak sedikit pun mereka ketahui. Awalnya lembah Pensiang mereka membuat kesepakatan persekutuan dengan suku manusia ikan dikarenakan paman guru sangguan menunjukkan kemampuan yang sangat luar binasa dan membuat suku manusia ikan itu terpesona, menyebabkan mereka
kemudian memandang orang itu sebagai makhluk surgawi yang selama orang tua itu muncul, kemungkinan masalah yang dialami lembah pensiang ini dan suku manusia ikan kemungkinan besar akan terselesaikan. Oleh sebab itu Yan Hong pun memberitahukan bahwa tujuan mereka berdua kali ini adalah mengunjungi Paman Guru Sangguan dengan tujuan mengundangnya keluar berdasarkan perintah dari pemimpin lembah. Dengar ini Lee Sun pun menunjukkan sikap mengertinya akan hal itu, tetapi ia menyayangkan sikap kehormatan lembah pensiang yang terlalu memandang tinggi para anggota suku manusia ikan itu sebagai sekutu, bahkan juga mengundang keluar Paman Guru Sangguan dari base campnya karena permasalahan yang kali ini terjadi antar keduanya, yang jikalau masalah ini bocor ke permukaan umum, kemungkinan besar lembah pensiang mereka akan menjadi bahan tertawa semua paksi aliran kebenaran. Tapi di sini Yan Hong pun mencoba memberi pengertian Lee Sun dengan merasa kemungkinan suku manusia ikan itu masih berguna bagi lembah pensiang mereka, yang oleh sebab itu hal inilah yang membuat pemimpin lembah pensiang mereka masih menoleransi persekutuan bersama mereka sampai masa depan. Dengan setelah memberikan pengertian ini, Yan Hong pun tanpa basa-basi segera mengajak Lee Sun untuk bergegas OTW pergi menuju base camp Paman Guru Sangguan. Dengan setelah beberapa saat berjalan di jalan kecil di depannya, keduanya pun pada akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Melihat menghilangnya sosok Lee Sun dan Yan Hong, Xiao Ban pun yang kali ini bersembunyi di dalam kegelapan malam. Tatapannya pun terus mengamati kepergian keduanya, sembari memikirkan mengenai kejadian pembantaian 3 orang suku manusia ikan yang dilakukan Jin Ping Er sebelumnya. Membuatnya pun merasa hal itu sengaja dilakukan Jin Ping Er untuk membuat perselisihan antar suku manusia ikan dan lembah pensiang. Memikirkan hal ini, Xiao Pan pun terdiam sejenak untuk beberapa saat sebelum kemudian mengambil keputusan untuk mengikuti kedua orang itu menemukan sosok Paman Guru Sangguan. Dengan pada akhirnya, sosoknya pun secepat kilat mengikuti TKP arah kepergian mereka. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty Season 2 episode 39 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.